Perkenalkan, nama saya Jessica Mary Fasaragi, kelas 22 S06 sesi siang dengan NIM 2202148. Akan menjelaskan mata kuliah Manajemen dan Bisnis dengan judul Keadaan Ekonomi dan Dunia Bisnis di masa endemi COVID-19 di Jepang. Setiap negara mengalami pandemi COVID-19. Setelah 3 tahun mengalami pandemi, sekarang sudah waktunya dunia mengalami endemi COVID-19, terkhususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Saya akan menjelaskan akibat endemi pada bisnis dan ekonomi di Jepang. Big drop is Japan's comprehensive but delayed vaccine rollout. When the Tokyo Olympics started in July, the country had only fully vaccinated about a quarter if it's 125 million people. Today, it's at around 78%. But the delay means that the effects of the vaccine have not started to wane for much of the population. And also, as you can see around me, mask wearing is pretty much universal here in Japan. Inside or outside, people are wearing their masks pretty much all of the time. Even in restaurants, people often wear their masks up until the point they start eating. And when they finish, they put their masks back on. Even before COVID, people were used to wearing masks when they felt sick. There's also a societal pressure here in Japan to follow the rules. But some scientists have also speculated that there could be an X factor to explain the low COVID-19 rates here in Japan. A recent study done by Japanese researchers identified a potential genetic feature in Japanese people that could lead to a stronger immune response to the coronavirus. But experts say that more research needs to be done before drawing any conclusions. Produk domestik bruto atau PDB Jepang tumbuh 2,2% secara tahunan pada kuartal kedua, mempercepat dari kenaikan 0,1% yang direvisi pada bulan Januari hingga Maret 2022 menurut data pemerintah negara itu. Meski PBD-nya telah tumbuh, ketidakpastian dari kembali naiknya penyebaran COVID-19 di Jepang masih menghantui ekonomi dan bisnis di Jepang, serta lonjakan inflasi di beberapa negara, kendala pasokan, hingga kenaikan harga bahan baku yang meningkatkan biaya hidup dalam rumah tangga. Diketahui, Jepang masih tertinggal dari negara ekonomi besar lainnya dalam pemulihan penuh dari pukulan pandemi COVID-19. Itu karena konsumsi yang lemah, sebagian disebabkan oleh pembatasan aktivitas seperti jaga jarak yang ketat, yang berlangsung hingga bulan Maret 2022. Menurut Junichi Makino, kepala ekonom SMBC Nikko Securities, mengatakan meskipun kuartal pertama tahun ini mungkin mengalami kemunduran karena keadaan darurat tersebut, jalur pemulihan bertahap diperkirakan akan pulih. Hal tersebut akan didorong oleh normalnya ekonomi luar negeri dan keadaan darurat tersebut kemungkinan besar akan berakhir pada bulan berikutnya. Ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional, tetapi kian menurun hingga 3 tahun terakhir dikarenakan pandemi yang tidak hanya di Jepang tetapi di seluruh dunia. Sekian dari video saya tentang keadaan ekonomi dan bisnis di masa endemi COVID-19 di Jepang. Semoga keadaan ekonomi dan bisnis di seluruh negara kian membaik dan kembali seperti sedia dulu kala. Saya Jessica Mary Fasaragi, saya ucapkan terima kasih. Mulai hari ini, Jepang bebaskan wisman berkunjung tanpa visa. Pasca pandemi COVID-19, Jepang dikabarkan akan kembali membuka negaranya untuk para wisatawan mancanegara, di mana wisatawan asing dapat mengunjungi Jepang tanpa visa, tanpa tes PCR, serta karantina. Diharapkan dengan adanya kebijakan baru ini, berbagai maskapai penerbangan, toko elektronik, dan lokasi wisata dapat pulih kembali seperti sedia kala. Bahkan melalui kebijakan tersebut, tak sedikit distrik kota di Jepang menyambutnya dengan antusias. Salah satunya adalah Akihabara, kawasan bisnis di Jepang, sebab selama pandemi banyak toko di sana tutup karena tidak mampu bertahan.